Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pancarani, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling semester 6. Sesuai dengan judul di video ini, saya akan menjelaskan mengenai sikap profesional dan organisasi profesi. Kira-kira apa saja sih yang akan saya bahas di video ini? Yuk, mari kita simak materinya. Materi yang akan saya bahas adalah penjelasan mengenai sikap profesional, syarat sikap profesional keguruan, jenis pengembangan sikap profesional, dan apa saja organisasi profesi. Materi pertama yang akan saya bahas adalah pengertian sikap profesional. Sikap adalah segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Sedangkan profesional ialah orang yang hidup dengan cara mempraktekkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu dan terlibat dengan suatu kegiatan menurut keahliannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa profesional yakni orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Nah, kalau sikap profesional adalah suatu kepribadian atau respon yang menggambarkan kecenderungan untuk bereaksi sebagai seorang guru yang memiliki kompetensi yang telah dijadikan syarat untuk melakukan tugasnya sebagai seorang ahli. Untuk menjadi seorang ahli, guru harus memiliki 7 sikap profesional keguruan. Yang pertama adalah sikap terhadap peraturan perundangan. Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Maka dari itu, guru mutlak harus mengikuti kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Yang kedua adalah sikap terhadap organisasi profesi. Guru secara bersama-sama harus memelihara dan meningkatkan mutu organisasi sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Oleh karena itu, guru harus bertindak sesuai dengan tujuan organisasi. Ada hubungan timbal balik antara anggota profesi dan organisasi, baik dalam melaksanakan kewajiban maupun dalam mendapatkan hak. Yang ketiga adalah sikap terhadap teman sejawat. Seperti kode etik guru ayat ke-7 mengatakan bahwa guru harus memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang keempat adalah sikap terhadap anak didik. Tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila. Guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi harus memperhatikan perkembangan seluruh peserta didik, baik jasmani, rohani, dan sosial. Yang kelima adalah sikap terhadap mitra. Suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Untuk menciptakan suasana tersebut, guru harus aktif mengoptimalkan suasana dengan berbagai cara, baik dengan metode belajar yang sesuai ataupun dengan penyediaan alat belajar yang cukup. Yang keenam adalah sikap terhadap pemimpin. Guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk dapat bekerja sama dalam melaksanakan tujuan suatu organisasi tersebut. Dan yang ketujuh adalah sikap terhadap pekerjaan. Orang yang telah memilih suatu karir biasanya akan berhasil kalau dia mencintai karirnya dengan sepenuh hati. Selanjutnya adalah pengembangan sikap profesional. Guru harus mengembangkan keahliannya sebagai upaya meningkatkan mutu, baik mutu profesional maupun mutu layanan. Pengembangan sikap profesional terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru didik harus memiliki berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang akan diperlukannya nanti dalam bekerja. Yang kedua adalah pengembangan sikap selama dalam jabatan. Meningkatkan sikap profesional dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu formal, seperti mengikuti penataran, lokar karya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Sedangkan cara kedua, yaitu informal, melalui media televisi, radio, koran, dan majalah maupun publikasi lainnya. Selanjutnya adalah organisasi profesi. Untuk mengoptimalkan keahlian, guru dapat bergabung ke dalam 2 organisasi ini. Yang pertama adalah APKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, adalah organisasi profesi di Indonesia yang beranggotakan guru bimbingan konseling atau konselor. Sedangkan tujuan dari organisasi APKIN adalah aktif dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, mengembangkan serta memajukan bimbingan konseling sebagai ilmu dan profesi yang bermartabat dalam rangka mempersiapkan SDM yang berkualitas. Dan yang terakhir, mempertinggi kesadaran, sikap, dan kemampuan profesional konselor agar berhasil dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya adalah organisasi IKI,
Ikatan Konselor Indonesia, merupakan organisasi profesi yang menghimpun seluruh konselor di Indonesia. Sedangkan tujuan organisasi IKI adalah mewujudkan secara nyata kegiatan konseling sebagai pelayanan profesi bagi masyarakat luas. Nah, kalau ini adalah tujuan organisasi yang lebih menyeluruh. Yang pertama adalah memantapkan peran serta Ikatan Konselor Indonesia sebagai divisi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Yang kedua, ikut mendorong pemantapan dan meningkatkan kompetensi konselor sekolah. Yang ketiga, mendorong penyelenggaraan praktik konselor untuk masyarakat luas. Keempat, mengusulkan penggantian nama guru bimbingan menjadi konselor sekolah atau guru konselor. Dan yang terakhir, ikut serta mendorong pemantapan dan pengembangan program pendidikan profesi konselor. Nah, kita sudah di ujung video nih teman-teman. Untuk kesimpulan dari materi ini adalah, sikap guru profesional merupakan suatu kepribadian atau respon yang menggambarkan kecenderungan untuk bereaksi sebagai seorang guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, memenuhi syarat sikap keprofesionalannya, dan wajib melakukan pengembangan sebelum menjadi guru ataupun sesudah menjadi guru. Organisasi yang dapat diikuti guru konselor sebagai penunjang pengembangan adalah APKIN dan IKI. Sekian dari materi yang sudah saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan profesi konseling, yaitu Ibu Lili Waode. Dan saya juga berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.